Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasmini, saya dari MJ701. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang praktik monopoli dan persaingan tidak sehat di Indonesia. Jadi ini untuk memahami tantangan dan peluang dalam menciptakan iklim usaha yang adil dan kompetitif di pasar Indonesia. Definisi dan karakteristik monopoli dalam konteks ekonomi Indonesia. Penguasaan pasar. Jadi satu pelaku usaha menguasai seluruh atau sebagian besar pasokan barang atau jasa tertentu. Kemudian hambatan masuk tinggi. Jadi adanya rintangan signifikan bagi pesaing baru untuk memasuki pasar. Kemudian ada penentu harga. Kemampuan untuk menetapkan harga tanpa pengaruh signifikan dari persaingan. Kemudian di sini ada sejarah dan perkembangan undang-undang anti monopoli di Indonesia. Pada tahun 1999, UU nomor 5 1999, pilar utama hukum anti monopoli melarang praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Kemudian pada 2000-an KPPU beroperasi. Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu KPPU untuk menegakkan undang-undang. Kemudian saat ini adaptasi digital. Jadi tantangan baru di era digital menuntut penyesuaian regulasi. Dan di sini ada studi kasus, jadi praktik monopoli yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu kartel penerbangan. Dugaan penetapan harga tiket pesawat oleh beberapa maskapai besar yang merugikan konsumen. Kemudian ada monopoli garam. Jadi kasus impor garam yang dikuasai oleh segelintir perusahaan membatasi pasokan dan menaikkan harga. Kemudian ada dampak ekonomi dari praktik monopoli terhadap konsumen dan pasar. Yang pertama, harga lebih tinggi. Jadi konsumen membayar lebih mahal karena kurangnya pilihan. Kemudian ada kualitas menurun. Jadi inovasi terhambat karena tidak ada tekanan persaingan. Kemudian di sini ada efisiensi rendah. Jadi tidak ada insentif untuk beroperasi lebih efisien. Kemudian yang selanjutnya ini peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha. Yang pertama yaitu penegakan hukum, jadi melakukan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran UU anti monopoli. Yang kedua, advokasi kebijakan, jadi memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan persaingan usaha. Kemudian yang terakhir yaitu pencegahan. Jadi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya persaingan sehat. Dan di sini ada analisis bentuk-bentuk persaingan tidak sehat dalam dunia bisnis Indonesia. Pertama ada kartel, yaitu perjanjian antar pesaing untuk membatasi persaingan. Kemudian ada praktik predatory, yaitu menetapkan harga sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing. Kemudian ada tit selling, yaitu mengharuskan pembelian produk lain sebagai syarat. Kemudian di sini selanjutnya ada tantangan regulasi dan penegakan hukum anti monopoli di era digital. Yang pertama itu ada data besar, jadi mengumpulkan bukti pelanggaran di ekosistem digital yang kompleks. Kemudian yang kedua ada platform digital, yaitu mengatur dominasi raksasa, yaitu teknologi dan ekosistem tertutup. Kemudian yang ketiga, yaitu yang terakhir, yurisdiksi global, yaitu meluasnya jangkauan bisnis digital melintasi batas negara. Kemudian di sini selanjutnya ada strategi bisnis untuk bersaing secara sehat dalam pasar Indonesia.
Ada inovasi produk, yaitu fokus pada pengembangan produk dan layanan unik. Kemudian orientasi pelanggan, jadi prioritaskan kepuasan dan kebutuhan konsumen. Kemudian di sini ada etika bisnis, yaitu patuhi aturan dan praktik bisnis yang jujur. Kemudian di sini ada rekomendasi kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan adil. Ini ada perkuat KPPU, yaitu berikan wewenang dan sumber daya lebih untuk penegakan hukum. Kemudian ada edukasi pasar, yaitu tingkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen. Kemudian ada regulasi adaptif, yaitu sesuaikan undang-undang dengan perkembangan ekonomi digital. Baik, itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.